Halo para pecinta film, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film, yang berjudul Mercenary Absolution 2015. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang pembunuh bayaran yang direkrut menjadi agen pemerintah. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria bernama John, yang sedang bertemu dengan kepala FBI bernama Van. Dan diketahui, John ini adalah mantan pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di Amerika. Namun sekarang, dia bekerja untuk pemerintah dan sering ditugaskan untuk membunuh para penjahat, yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh penegak hukum. Dan di sini, dia kembali ditugaskan untuk membunuh seorang kartel bernama Afghani yang sangat sulit untuk ditangkap. It means I'm gonna check him out. Or protect him. Beberapa hari kemudian, John terlihat masih mengidentifikasi targetnya sebelum melakukan misi tersebut. Tidak berselang lama, ia kedatangan rekannya bernama Chi yang berasal dari Hong Kong. Karena diketahui, John selalu menjalankan misinya berdua dengan Chi. Yang mana di sini, Chi memberitahukan kalau dia sudah menemukan alamat lokasi target mereka yang tinggal di Ukraina. Dan tanpa buang-buang waktu, mereka pun langsung berangkat hari itu juga. Malam harinya, John dan Chi pun tiba di tempat tujuan dan mulai melakukan pengintaian. Sementara di dalam rumah itu, target mereka yang bernama Afghani terlihat lagi bersenang-senang bersama wanitanya. Yang tanpa dia sadari, di luar ada dua orang pembunuh bayaran yang sedang mengintainya. Hingga saat waktunya tiba, John dan Chi pun langsung memasuki tempat tersebut dengan cara berpencar. Chi yang masuk melalui pintu belakang, ia menemukan dua orang penjaga yang sedang menonton bola. Sementara John yang masuk melalui pintu depan, berhasil membunuh satu persatu penjaga. Saat sudah terpojok, Afghani pun memohon ampun agar John tidak membunuhnya, dan bahkan dia juga menawarkan uang yang sangat banyak kepada mereka. Namun sayangnya, ternyata John bukanlah orang yang mudah untuk disogok. Setelah menyelesaikan tugasnya, mereka pun kembali ke tempat persembunyian. Dan sesuai dengan protokol pekerjaan, John kemudian menghubungi kepala FBI untuk memintanya melakukan penjemputan. Namun Van mengatakan, kalau penjemputan kali ini akan tertunda beberapa jam karena ada sedikit masalah. Mendengar itu, John kemudian mengajak Chi untuk bersantai di sebuah bar, sambil menunggu penjemputan tiba. Setibanya di bar, terlihat seorang wanita yang terus-terusan memandangi mereka. Hingga Chi yang sedikit tergoda, ia kemudian menghampiri wanita itu dan mengajaknya berkenalan. Di sisi lain, terlihat seorang mafia bernama Mike yang sedang menyiksa dua orang wanita. Dan bahkan, dia juga merekam aksi kejamnya tersebut. Saat Mike lengah, salah seorang wanita bernama Nadia berhasil kabur dengan membawa kamera miliknya. Dan dengan cepat, Mike pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nadia.
Nadia pun terus berlari untuk meminta pertolongan, namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang peduli. Hingga pada akhirnya, dia berhenti tepat di depan John dan memohon agar John mau menolongnya. Selesai dengan itu, mereka pun keluar dari sana dan berniat ingin pulang. Namun saat bersamaan, Nadia kembali datang dan memohon agar John mau membawanya pergi dari sini. Karena dia yakin, anak buah Mike yang lain akan terus memburunya. Dan karena kasihan, John pun terpaksa membawa Nadia pergi bersamanya. Setibanya di tempat tinggal mereka, Chi merasa kurang setuju dengan keputusan John yang membawa Nadia ke sini. Karena menurutnya, tindakan John tersebut sudah keluar dari misi mereka. Namun John mengatakan, kalau dia terpaksa melakukan ini karena kasihan terhadap Nadia. Kemudian, mereka meminta Nadia untuk menjelaskan siapakah dia sebenarnya dan apa yang sudah terjadi. Namun di sini, Nadia menolak untuk memberitahu, karena dia takut jika Mike akan membunuh mereka. Mendengar itu John dan Chi pun dibuat tertawa, karena Nadia tidak tahu, bahwa sebenarnya mereka adalah pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Should we run? You want us to help you? Yeah, if you want to stay alive, I think. Di sini, John mengatakan kalau mereka tidak akan melindungi Nadia, jika dia tidak mau menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Dan pada akhirnya, Nadia pun mau menceritakan semuanya dari awal. Yang mana pada malam itu, Nadia dan 3 wanita lainnya disuruh untuk melayani pria kaya raya. Dan saat itu, yang terpilih hanya 2 orang saja yaitu Nadia dan adiknya. Namun saat dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada di diskotik, Nadia dan adiknya malah disiksa oleh seorang pria yang sangat sadis. Dan bahkan, pria itu juga merekam aksinya tersebut hanya demi kepuasan. Sehingga dapat disimpulkan, kalau Mike ini adalah seorang psikopat. Namun untung saja, saat itu Nadia berhasil kabur dari sana dengan membawa kameranya. Sementara adiknya sendiri, harus tewas pada kejadian tersebut. All I know is that it was strange from the start, okay? And send her on her way. Mendengar cerita itu, John tiba-tiba saja teringat dengan almarhum putrinya, yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan Nadia. Sehingga, John pun bersedia membantu Nadia untuk menghabisi Mike dan para pengikutnya, meski tidak mendapatkan imbalan apapun. Sementara Chi yang juga merasa iba, ia siap untuk membantu John dalam menjalankan misinya tersebut. I want to find them and I want to kill them. I want to do one thing in my life. Di sisi lain, Mike yang sedang berada di markas, ia diberitahu oleh tangan kanannya bahwa orang yang membawa Nadia adalah anak buah kepala FBI bernama Van. Mengetahui itu, Mike pun langsung menghubungi Van, karena ternyata Van juga merupakan anteknya di FBI. Dan di telepon itu, Mike mengatakan kalau pembunuh bayaran suruhan Van telah menculik wanitanya. I want her back. Mendengar itu, Van kemudian menghubungi John dan memintanya untuk mengembalikan wanita tersebut. Namun John menjawab, kalau wanita itu sekarang sudah menjadi tanggung jawabnya. Buy me some time so I can figure a way out of this shit, you hear me? Kemudian, John kembali menghubungi Mike untuk memberikan titik lokasi John saat ini. Dan di saat itu juga, Mike pun langsung mengerahkan beberapa anggotanya untuk membawa Nadia kembali. Malam harinya, John meminta rekannya bernama Sergei, untuk membawakannya beberapa perlengkapan senjata. Yang kemudian, dia meminta Chi dan Sergei untuk pergi mencari informasi tentang Mike. Sementara dia sendiri, akan tetap tinggal di sini untuk menjaga Nadia. Let's rock and roll. Setelah Chi dan Sergei pergi, John meminta Nadia agar jangan kemana-mana, karena dia akan pergi sebentar membeli makan. If you leave here. Sementara Chi dan Sergei, terlihat masih mencari informasi tentang Mike, dengan bertanya kepada salah satu pria yang ada di depan klub. Namun karena pria ini tidak mau menjawab, Chi pun langsung menghajarnya. Sedangkan John yang baru saja pulang membeli makanan, ia melihat rumahnya yang nampak mencurigakan. Dan benar saja,
ternyata di sana sudah ada beberapa orang anak buah Mike. How did they find us? Mengetahui kalau anggota yang dia kirim telah tewas, tangan kanan Mike kemudian memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mendatangi John. Arriving now. Make sure you take the girl alive. Hingga pada pagi harinya, anak buah Mike pun kembali berdatangan mengepung tempat tinggal John. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata John sedang berada di luar, dan tempat tersebut sudah dipasang jebakan bom. Di sisi lain, Chi dan Sergei berhasil menemukan tempat tinggal dua orang anak buah Mike. Dan saat mereka masuk, Chi meminta Sergei untuk tetap menunggu di mobil, sementara dia sendiri akan masuk ke tempat tersebut. Saat sudah terpojok, Chi lalu bertanya untuk siapakah mereka bekerja. Namun, meskipun sudah disiksa habis-habisan, pria ini tetap saja tidak mau menjawab. Did you get anything? Sementara John yang sedang dalam perjalanan, ia lalu bertanya kepada Nadia perihal handycam yang dia curi. Nadia pun menjawab, kalau handycam itu ia sembunyikan di klub saat dia melarikan diri. Mendengar itu, John kemudian meminta Chi dan Sergei untuk menyusulnya ke tempat tersebut. We'll be there too. Di lain sisi, Van juga datang ke kota ini dan terlihat sedang bertemu dengan tangan kanan Mike. Dan di sini, ia diberikan segapok uang agar mau membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Sementara John dan Nadia yang baru tiba di klub, ternyata ada salah satu anak buah Mike yang tak sengaja melihat mereka. Dan kemudian, dia pun langsung meminta teman-temannya yang lain untuk datang ke sini. Saat berada di dalam, John meminta Nadia untuk segera mengambil handycam yang dia simpan. Yang ternyata, handycam itu Nadia sembunyikan di dalam toilet. Tidak lama kemudian, Chi dan Sergei pun sampai ke tempat ini. Namun saat bersamaan, anak buah Mike yang lain juga mulai berdatangan, dan berhasil menembak Sergei. Saat ada kesempatan, John pun langsung membawa Nadia pergi dari sini. Sementara Chi sendiri, masih bertarung dengan salah satu anak buah Mike. Hingga pada akhirnya, Chi berhasil melumpuhkan pria tersebut. Namun ketika keluar dari sana, ia malah ditabrak oleh anak buah Mike. Melihat Chi dibawa oleh mereka, John pun langsung mengikutinya dari belakang. Yang ternyata, Chi dibawa ke salah satu markas milik Mike untuk mereka siksa. Dan di sana, juga terlihat ada Van yang mengambil video saat Chi sedang disiksa. Kemudian, Van mengirim video itu kepada John, dan memintanya untuk menyerahkan Nadia beserta handycam yang dia curi. Karena jika tidak, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh Chi. Namun John yang mendengar ancaman itu, ia nampak tidak takut sedikit pun dan malah balik mengancam Van. Somebody's coming. Kemudian, John meminta Nadia untuk menunggu di mobil. Sementara dia sendiri, akan masuk ke dalam untuk menyelamatkan Chi. Saat anak buah Mike lengah, Chi berhasil membalikan keadaan dan melepaskan ikatannya. Sementara di luar, Nadia berhasil melumpuhkan salah seorang wanita anak buah Mike. Yang diketahui, wanita inilah yang dulu menjebak Nadia dan adiknya. Di dalam, Chi berhasil menemukan keberadaan Van si kepala FBI sehingga terjadilah pertarungan.
Setelah itu, John pun menghubungi Mike menggunakan handphone milik Van. John mengatakan, kalau dirinya memiliki handycam milik Mike yang berisi bukti kejahatannya. Dan jika Mike ingin bukti tersebut, maka mereka berdua harus bertemu secara langsung. Mendengar itu, Mike pun menyetujui tawaran tersebut asalkan mereka bertemu di klub miliknya sendiri. What about my nightclub? 2 hours. Sore harinya, John pun berangkat menemui Mike seorang diri. Dan di sini, Mike dibuat bingung karena John menyerahkan handycam tersebut tanpa meminta imbalan apapun. Namun ketika Mike menyuruh tangan kanannya untuk membunuh John, Chi tiba-tiba saja muncul dari belakang. Meski kalah postur tubuh, Chi akhirnya berhasil membunuh tangan kanan Mike. Sementara John sendiri, berhasil membunuh Mike tanpa harus mengeluarkan keringat. Say hello. Di akhir film, diperlihatkan John bersama Nadia yang kini hidup bersama, dan mereka nampak sangat bahagia. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film Mercenary Absolution 2015. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.